P52 Acara Akikah Syahdan. Kenapa ada tanda tidak menerima amplop di sini ya? Tanya Yusuf saat melihat sisa undangan. Karena tujuan di sini adalah bersedekah. Di sini kita ingin berbagi kebahagiaan. Mungkin ada sebagai yang sudah paham akan makna akikah. Tapi tak jarang ada juga yang belum paham. Sebenarnya kembali ke niat yang diundang. Tapi dari pihak Aidan dan Syafira murni ini untuk acara berbagi kebahagiaan. Tapi apa tidak terkesan sombong? Kembali ke pola pikir masing-masing saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang membawa kado? Itu tak bisa dihindarikan. Tapi kan tujuan mereka memberi untuk sang anak, bukan untuk sang orang tua. Jika uang yang ada untuk orang tuanya, padahal kan mereka sedang bersedekah. Kembali ke pemikiran masing-masing saja. Tambah ayah lagi. Aidan bukan tidak sadar akan sikap Yusuf. Sejak Aidan ke PKU, Yusuf memperlihatkan ketidakkesukaannya. Tapi dia tak pernah ambil pusing dengan semua itu. Berbeda dengan Yusuf, ada rasa tak nyaman melihat bagaimana sikap Syafira. Kini malam pun datang. Para geng somplak juga sudah pulang. Tempat acara sudah tertata rapi. Semua persiapan sudah selesai. Makanan besok akan diantar. Syahdan sudah terlelap di dalam boksnya. Dan kini gantian Aidan yang bermanja. Tidur di atas paha sang istri. Sayang, Mas boleh tanya sesuatu? Apa? Jawab Syafira sambil memijat kecil kepala Aidan dan itu membuat Aidan sangat nyaman. Kamu, Kak Yanita dan Mas Yusuf udah sahabat dari kecil kan? Syafira mengangguk. Di antara kalian siapa yang paling sering berinteraksi dengan Mas Yusuf? Satu pertanyaan yang membuat Syafira menghentikan aktivitasnya di kepala Aidan. Kok berhenti sih? Syafira tahu arah pembicaraan sang suami. Tapi haruskah dia membuka cerita lama? Tentang dulu perasaannya terhadap Yusuf. Perlukan itu semua. Sayang, kenapa malah ngelamun? Kenapa Mas tanya soal itu? Kenapa ya? Mau tahu aja. Bohong, ujar Syafira. Aidan membuang nafasnya ke udara. Jujur ya, Mas ngerasa Mas Yusuf gak suka sama Mas. Jujur Aidan. Kenapa tiba-tiba jadi peduli dengan pandangan orang lain? Bukan gitu. Agak risih aja. Apalagi keluarga. Mas sadar kok dia selalu berusaha memojokkan Mas di hadapan ayah. Jika bahas dekat memang benar Syah dulu lebih dekat. Karena setiap kami kemana-mana Mas Yusuf yang nemenin. Ayah cukup percaya sama Mas Yusuf. Mungkin karena udah kenal baik dengan keluarga Mas Yusuf kali ya. Syah bilang dia sendiri kan yang melamar Tekia. Bukan nih karena mereka dijodohkan kan? Iya. Mas Yusuf sendiri yang minta ke ayah. Dan gak lama dari itu diadakan acara lamaran. Kurang lebih 2 bulan mereka menikah. Kenapa Mas ngerasa dia juga menaruh hati sama istri Mas ini? Sambil mencolek dagu Syafira. Mata Syafira membulat. Tak percaya bagaimana mungkin Yusuf menaruh hati padanya. Dia sendiri yang melamar sang kakak. Dia sendiri yang menyatakan cintanya ke sang kakak. Di hadapannya. Kaget, Mas gak usah mengada deh. Syah, persahabatan laki-laki dan perempuan itu gak sepenuhnya murni. Apalagi ada rasa nyaman. Sedikitnya ada rasa ketertarikan. Mas bisa lihat itu. Hanya saja kadang kita baru menyadari setelah semua berubah. Contoh ya ini. Kamu berubah sama dia. Ditambah pernikahan kita. Yang Aidan katakan benar. Persahabatan laki-laki dan perempuan tidak gak semurni itu. Karena Syafira pun pernah menaruh rasa. Tapi semua sudah dia kubur. Haruskah dia mengakui semua itu? Tapi untuk apa? Toh sekarang sepenuhnya hatinya untuk sang suami dan keluarga kecilnya. Bukan ingin menutupi. Tapi terkadang ada masa lalu yang tak perlu diungkit. Yang ditakutkan menimbulkan efek tidak baik. Istri Mas sendiri gimana perasaannya? Maksudnya, tanya Syafira karena bingung oleh pertanyaan sang suami. Kamu dulu ke dia. Kenapa harus membahas sesuatu yang udah jelas? Jangan memercik api Mas. Soal sikap Mas Yusuf. Jangan ambil pusing. Kita fokus kepada keluarga kecil kita. Jikapun benar pemikiran Mas mengenai dia menaruh rasa sama Syah. Kita doakan aja. Bagaimanapun ada Tekia dan Kei juga kan. Syah gak mau menimbulkan masalah. Dan Syah juga udah punya Mas dan Syahdan. Ya udah Mas percaya kok sama istri Mas ini. Bobo yuk. Aidan pun mengubah posisi. Kini Syafira ada dalam dekapan sang suami dinginnya itu.
Di kamar Kianita, nampak Yusuf sedang termenung di balkon. Ingatan kembali di mana sang sahabat sempat mempertanyakan kenapa melamar Kianita. Bukankah selama ini dia lebih dekat dengan Shafira? Ingatan kembali ke momen kebersamaan mereka bertiga. Dia memang lebih akrab dengan Shafira. Tapi saat itu Shafira jauh dari seorang istri idaman. Dia yang selalu bersitegang dengan sang ayah. Dia yang selalu lalai dalam sholat. Manja. Benarkah dia menyimpan rasa untuk Shafira? Yusuf mengacak rambutnya. Ada rasa frustasi. Tiba-tiba terdengar suara Keisha yang menangis. Sedangkan Kianita sepertinya sedang di kamar mandi. Yusuf menghampiri Keisha. Ditatapnya lekat pada manik bulat Keisha. Dia adalah buah cintanya dengan Kianita. Dia tidak boleh menghancurkannya. Jikapun benar dulu menyimpan rasa dan baru kini dia menyadari. Nasi telah menjadi bubur. Hidup terus berjalan. Dia harus bisa fokus pada keluarga kecilnya. Jangan sampai merusak semuanya. Kei House. Mama. Oceh Keisha. Sebentar ya. Mama lagi di kamar mandi. Sini papa peluk. Ujar Yusuf lembut. Menarik Kei pada pelukannya. Dan tak lama kemudian Kia datang. Kei kenapa mas? Tanya Kianita saat keluar dari kamar mandi. Haus sepertinya. Coba diasiin. Mama. Panggil Keisha. Oh Kei haus ya. Sini. Kianita membawa Kei dalam dekapannya. Yusuf menatap dua wanita itu. Senyuman terukir. Dia tak boleh menyakiti dua wanita yang ada di hadapannya. Penyesalan selalu di akhir jika di awal namanya pendapat. Harus bisa move on. Karena menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Banyak rumah tangga hanya harus berakhir pada sebuah perpisahan. Yusuf tiba-tiba mencium kening Kianita di mana Kianita sedang terpejam saat memberikan ASI untuk Kei. Lalu Yusuf mencium Keisha juga. Yang membuatnya mendapat hadiah pukulan kecil dari Kei tepat di wajahnya. Karena merasa terusik akan apa yang sang papanya lakukan. Iya, Papa gak minta kok. Kei lanjut ASI-nya. Ujar Yusuf. Mas kenapa? Gak apa-apa. Emang salah ya cium anak dan istri? Ya gak salah sih. Rada aneh aja. Aidan menggendong Syahdan. Dengan tangan kanan yang dirangkul Shafira. Seragam berwarna grey menjadi pilihan mereka. Tak ada musik. Melainkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kadang berganti dengan solawat. Bukan suatu acara yang kental dengan tradisi ataupun adat. Acara hari ini diisi dengan datangnya seorang ustadz yang akan memberi sedikit wejangan. Ustadz tersebut pula yang akan memotong rambut Syahdan. Anak-anak yatim. Duafa juga ikut serta dalam acara hari ini. Begitu banyak doa untuk Aidan dan keluarga kecilnya. Untuk Syahdan. Para tamu undangan juga diberikan bingkisan. Bukan sebuah bingkisan besar. Tapi niat tulus bentuk menyambung silaturahmi. Aidan juga memberikan amplop untuk anak yatim dan duafa. Tak sampai di situ. Rombongan Green dan juga geng somplak itu ikut berkeliling untuk membagikan menu akikah hari ini ke mereka yang berhak mendapatkannya. Tamu sudah mulai berkurang tapi masih ada saja yang silih berganti. Syahdan bahkan sudah terlelap dalam pangkuan sang ayah. Sesekali Keisha mengganggunya. Dikira mainkan kali ya. Kei. Adek Syahdannya lagi bobo tuh. Ujar Kianita karena Keisha asik mau menghimpit Syahdan. Sini Kei sana onti aja deh. Ujar Shafira ingin meraih Keisha. Gau. Ocehnya menolak. Sama kakek aja deh kalau gitu. Gau. Semua terkekeh dengan tingkat Keisha. Dikira mainan kali nih adek Syahdannya ya. Ujar Aidan ambil membawa Keisha dalam pangkuan. Tangan kiri mengendong Syahdan. Tangan kanan merangkul Keisha. Di pangkuannya. Om. Nide. Waduh Kei ngomong apa nih? Om gak ngerti. Om. Ini adek. Kianita mentranslate ucapakan Keisha. Iya ini adek Syahdan. Adek Syahdan lagi bobo. Kei gak bobo. Keisha menggeleng. Ma. Nide. Ocehan melihat ke arah sang mama. Iya ini adek. Makanya Kei gak boleh himpit adek nanti sakit. Atit. Iya sayang. Sakit. Kei sama mama ya. Kita boci dulu. Alias bobo ciang. Oke, Keisha menggeleng. Dia seolah mendapat mainan baru. Tak ingin jauh. Kalau gitu. Kei bobo di paha om aja gimana ambil peluk dedek. Keisha mengangguk. Entah kenapa dia begitu menurut.
Dan benar saja Keisha langsung merebahkan kepalanya di paha Aidan. Tak butuh waktu lama. Sepertinya karena lelah membuat cepat terlelap. Sini Syahdan biar sama Syah aja mas. Bukan memberikan Syahdan. Aidan malam menarik Syafira dalam rangkulannya. Dan momen itu diabadikan oleh Chandra, membuat semua mata iri melihatnya. Wah bentar lagi wajib nambah nimbah Syah. Ujar Chandra. Ini aja belum apa-apa mau main nambah aja. Simba yang menjawab. Semua terkekeh. Keisha pun diangkat oleh Kianita dipindahkan ke kamar. Karena Keisha paling tidak bisa tidur dalam suasana ribut. Berbeda dengan Syahdan. Jika sudah terlelap dia gak peduli dengan apa di sekeliling. Sepertinya karena terbiasa dengan keributan geng somplak sejak masih di dalam perut mominya. Chandra mengabaikan momen kebersamaan mereka. Sederhana. Bentuk perhatiannya. Tapi sangat menyentuh. Bahaya lama-lama jadi fotografer. Ujar Chandra. Kenapa? Tanya Wibowo. Jiwa jombloku meronta mas. Lulus kuliah. Kumpulin modal baru nikah. Ujar Simba. Modalnya udah dikumpulkan mbak. Nanti tinggal dibongkar sama Mas Aidan. Jawabnya. Perhatikan kecil tak lepas dari Aidan dan Syafira. Walau sebatas merapikan jilbab sang istri. Memberi minum sang suami. Perhatian kecil yang bermakna besar. Tak lama kemudian rombongan yang berbagi sudah pada kembali. Dan nampak Hari, yang sedang mendorong sebuah box besar, untuk geng somplak sudah jelas mereka tahu apa isinya. Apa itu nak Hari? Tanya ayah. Seperti yang ayah tahu. Janji sang uncle yang baik hati dan ganteng buat keponakan yang tak kalah ganteng. Jawabnya narsis. Sebenarnya gak perlu sampai kayak gini kok Har. Ujar Syafira. Udah niat dari awal Syah. Jangan dijadikan beban. Aku ikhlas ngasih buat keponakan gantengku. Bala Hari. Which, Hari bisa mellow juga. Balas Risa. Awas nanti kalian jatuh cinta. Hahaha, ujar Hari dengan narsisnya. Yang lain pun ikut tertawa. Mom, kapan mulai masuk kampus? Tanya Risa. Gak tahu Syah. Yang ngurusin cutinya kan my husband. Sepi Syah. Gak ada lu gak rame. Jojo i Jojo. Ujar Hari. Udah kayak iklan tuh. Lagian Syah tinggal ngejar beberapa SKS lagi. Lanjut ngurus skripsi. Ih cepet banget. Nanti kita di kampus gak ada yang bisa dicontek. Balas Henny. Boleh nanti ke sini aja. Jadi murid les Syah. Jawab Syafira. Emang mau buka les Syah? Tanya Hanum. Insya Allah. Sesuai komando juragan. Sambil melirik ke arah Aidan dan Aidan menganggukkan kepala. Jadi mau buka les gitu di rumah? Tanya ayah. Insya Allah ya. Rencananya. Aidan yang menjawab. Bunda setuju sih. Jadi Syah bisa tetap di rumah. Ada kegiatan dan juga bisa jaga Syahdan. Ujar Bunda. Saat mereka sedang asik berbincang. Tiba-tiba ada tamu. 3 pria tak asing. Adrian CS. Mereka datang walau sempat telat. Selama ya Syah. Sorry telat nih. Ujar Boy. Iya Syah. Gegara nungguin Boy nih. Balas Doni. Ye. Jumpa mantan ya harus ganteng dong. Balas Boy. Dimaklumi aja Syah. Lagi kumat, ujar Adrian ambil menyodorkan sebuah box untuk Syahdan. Jadi repot gini kak. Makasih. Ngobrol lanjut nanti. Makan dulu Gi. Ujar Bunda. Wajib makan nih Bun. Tanya Boy. Wajib dong. Porsi makan Boy besar nih Bun. Aman. Boleh nambah. Balas Bunda sambil menepuk pundak Boy. Mereka mengikuti arahan Bunda untuk segera menikmati hidangan yang tersedia. Mas Syah ke belakang dulu ya. Mau cuci muka. Ngantuk banget. Aidan mengangguk. Di saat Syafira berlalu ternyata Yusuf ikut berlalu juga. Dengan arah yang sama. Aidan melihat itu. Aidan pun menyerahkan Syahdan ke Bunda Syafira. Aidan menyusul Syafira. Tak lama setelah Syafira keluar dari kamar mandi. Ada Yusuf yang berdiri tak jauh. Aidan pula yang melihat dari jauh. Kebetulan semua anggota keluarga sedang berkumpul di depan. Syah. Sapa Yusuf. Mas Yusuf mau ke kamar mandi. Silahkan Syah udah selesai kok. Syafira bergegas untuk menjauh tapi dicegah oleh Yusuf. Tunggu. Ada apa ya mas? Buru sesuatu. Ada yang mau mas tanyakan. Mengenai kita. Maksud mas apa ya? Tanya Syafira heran. Mungkin ini aneh. Tapi jujur mas sedikit penasaran.
Dan ingin memastikan saja. Kenapa kamu berubah sama Mas sejak Mas memutuskan melamar Kia? Syafira tekekeh. Mas Yusuf aneh ya. Pertanyaan itu sudah pernah Mas tanyakan. Dan jawabnya sama. Gak akan berubah. Apa kamu pernah menaruh rasa sama Mas? Syafira tersenyum sinis. Rasa apa yang Mas Yusuf harapkan? Jawaban Syah masih sama. Mas adalah suami dari Tekia. Dan Mas tahu batasannya kan? Apalagi saat ini kita sudah punya keluarga serta kehidupan pribadi masing-masing. Sama seperti suami Syah yang menjaga dalam berinteraksi dengan Tekia. Begitupun Syah sama Mas. Jujur Syah, Mas gak tahu kenapa. Tapi, ucapan langsung diputus oleh Syafira. Mas, jika Mas dulu tanpa sadar menyimpan rasa untuk Syah, ingat itu adalah masa lalu. Masa Mas sekarang adalah bersama Tekia dan Kay. Fokus bahagiakan mereka. Masa lalu biarkan jadi pembelajaran. Jika Mas merasa Syah punya rasa yang sama, Mas salah besar. Maaf Syah permisi. Ujar Syafira dengan tegas lalu berlalu pergi.